Saudara-saudari yang terkasih, pada hari kenaikan Tuhan, kita berdoa mohon perdamaian dunia. Kita berdoa untuk para petugas pastoral, sosial, para pendoa, teman-teman. Kita berdoa untuk semua orang yang berharap akan kedamaian dan kesejahteraan di dalam keluarganya. Mari kita mohon belas kasih Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur, sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan dan sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon
supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu sudah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih,
Saya pernah bercerita bahwa pada satu misa perayaan kenaikan Tuhan ke surga, ada seorang imam di suatu paroki kaget karena saat memulai misa dan hendak menundukkan kepala pada salib besar di atas altar yang biasa masuk ke atas, ia tidak melihat salib itu. Dia bertanya, salibnya kemana? Apakah hilang? Dia mau begini, tidak ada salibnya. Karena kalau di situ, seusai misa ia bertanya kepada koster, di mana salib besar itu? Koster menjawab, Romo, saya turunkan salib itu. Lah kenapa diturunkan? Kan hari ini Yesus naik ke surga, tidak disalib lagi, naik. Mau perayaan apapun, salib haruslah tetap ada. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah puncak dari rangkaian misteri Paskah, yaitu penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jadi tidak ada kenaikan Yesus ke surga tanpa kebangkitan dan kematian. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus mengalami kematian? Bukankah Allah berkuasa mengangkat Yesus ke surga tanpa kematian? Bukankah Yesus putra Allah mampu naik ke surga dengan kuasanya sendiri? Dalam kitab suci Perjanjian Lama ada dua orang yang dikisahkan diangkat ke surga tanpa melalui atau mengalami kematian. Yang pertama Henokh, salah satu leluhur Nabi Nuh yang dikisahkan dalam kitab Kejadian 5:24. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan yang kedua adalah Nabi Elia yang diceritakan dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam badai api. Mereka adalah orang-orang yang hidup setia bergaul dengan Allah. Dan karena kuasa Allah mendapat karunia hidup kekal tanpa kematian. Tapi mengapa Yesus harus melewati kematian? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga kiranya hendak menunjukkan jalan memberi harapan kepada kita akan kehidupan kekal yang kelak kita alami sebagai manusia pada umumnya, yang mengalami kelahiran seperti Yesus, kehidupan, bahkan penderitaan, suka dan duka, dan akhirnya kematian. Dan kemudian Yesus naik ke surga. Kita akan mengalami semua itu. Kita akan mati dan kelak akan dibangkitkan dan akan dianugerahi kehidupan kekal di surga. Dan kita lihat dua orang yang naik ke surga tanpa kematian adalah mereka yang dalam hidupnya bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah, setia pada Allah. Maka kita pun diajak meniru teladan mereka sekalipun harus melalui kematian. Setelah naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus untuk menerangi, membimbing, dan memberi kekuatan kepada gereja, tubuh mistiknya. Maka Yesus di dalam Injil memberi nasihat kepada para murid sebelum diangkat ke surga dengan memberkati mereka dan mengatakan ada kuasa dari langit, dari yang maha tinggi akan dicurahkan kepadamu, yaitu Roh Kudus. Setelah bangkit, kitab suci mengisahkan dalam bacaan pertama hari ini, Yesus naik ke surga pada hari ke-40. Besok juga adalah hari ke-40 Paus Fransiskus wafat. Kita juga mendoakan dan tentu mengenangkan Paus Fransiskus. Dalam kitab suci 40 adalah lambang purifikasi, pemurnian, preparasi, persiapan, transisi, peralihan. Kita lihat dalam Perjanjian Lama, Allah memurnikan umatnya
dengan menurunkan hujan selama 40 hari pada zaman Nabi Nuh. Hingga terjadi air bah yang memusnahkan orang-orang berdosa untuk melahirkan generasi baru orang-orang yang setia kepada Allah. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir dan dimurnikan selama 40 tahun di padang gurun sebagai persiapan untuk beralih dari kehidupan di Mesir yang diperbudak menuju kehidupan bebas yang hanya mengandalkan Allah di tanah terjanji. Dalam perjanjian baru kita mendengar Yesus berpuasa selama 40 hari sebagai persiapan dan peralihan dari kehidupan pribadi yang tersembunyi di kota kecil, desa kecil Nazaret menuju kehidupan publik di Kanaan, di Yerusalem, dan di kota-kota besar sebagai pewarta dan pelayan Injil. Demikianlah sebelum Yesus naik ke surga, para murid dimurnikan. Yesus menampakkan terus-menerus memurnikan pengertian dan pemahaman mereka, pengetahuan mereka, iman mereka, dan juga komitmen mereka sebagai orang-orang yang bukan hanya dipanggil sebagai pengikut saja, tetapi juga diutus sebagai penerus karya Yesus. Jadi masa 40 hari adalah masa purifikasi, preparasi, dan transisi para murid hingga menjadi rasul-rasul agung dan menjadi gereja seperti kita saat ini, berkembang luar biasa. Mereka disiapkan menjadi rasul-rasul yang mewartakan Injil dan menghadirkan kasih Allah sampai ke ujung dunia, sampai kepada kita. Mereka pun diberkati oleh Yesus sebelum naik ke surga dan dijanjikan kelak dicurahi Roh Kudus untuk beralih dari kehidupan yang mengandalkan diri sendiri, dari kehidupan yang penuh ketakutan, menuju kehidupan yang mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang penuh keberanian yang akan diterima pada hari Pentakosta. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga memperbaharui diri terus-menerus dengan memurnikan purifikasi iman kita kepada Tuhan dan komitmen kita kepada gereja dalam pelayanan kepada umat dan masyarakat melalui karya kita masing-masing sesuai dengan fungsi, posisi, keadaan, kondisi kita masing-masing sebagai persiapan untuk beralih dari kehidupan yang mengandalkan kekuatan pribadi insani menuju kehidupan yang menggantungkan pada kekuatan ilahi karena dicurahi oleh Roh Kudus dengan 7 karunia-Nya. Luar biasa yang kita terima pada saat kita menerima sakramen penguatan 7 karunia. Roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh kekuatan agar kita kuat, roh nasihat kita dinasihati, roh pengenalan akan Allah, roh ibadat yang membawa kita untuk dekat dengan Tuhan, dan roh takut akan Allah. Mari kita menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang akan kita rayakan 10 hari lagi. Dan besok kita akan memulai novena Roh Kudus sebagai saat mudah-mudahan masa pemurnian, purifikasi, masa preparasi untuk hidup lebih baik, masa transisi untuk hidup yang terus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Orang berkata hidup di dalam roh. Maka Paulus berkata jangan padamkan Roh Kudus di dalam dirimu. Roh yang membuat semangat. Lihat para rasul bagaimana ketika diperbaharui oleh Roh Kudus. Dari takut menjadi berani. Dari egois menjadi altruis. Dari takut mati hingga berani mati. Dari hidupnya untuk diri sendiri hingga hidup untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Semoga saat ini menjadi kesempatan rahmat bagi kita untuk purifikasi, preparasi, dan transisi pada kehidupan yang dicurahi Roh Kudus. Kehidupan sukacita
yang beraromakan Injil dan menghadirkan kasih Allah yang membawa damai sejahtera. Sehingga misteri hidup, bangkit, mati, bangkit, dan naik ke surga boleh kita alami juga.